Yo, what is up Sobat Jarnet, gimana puasa kalian? Lancar kan? Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan juga ya. Setelah petualangan seru Ben dan yang lainnya dalam menemukan harta karun Templar, kali ini mereka akan bertualang kembali dalam menemukan kota emas yang telah lama menghilang. Oke, tanpa berlama-lama, let's go kita langsung ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan kota Washington DC 14 April 1865 di mana 5 hari setelah Perang Saudara berakhir terlihat sedang diadakan perayaan di kota itu. Ada dua orang pria yang mendatangi Thomas Gates. Mereka kemudian meminta tolong Thomas Gates untuk memecahkan sebuah teka-teki. Karena saat ini Thomas Gates adalah orang yang terkenal dan ahli dalam memecahkan teka-teki. Saat Thomas mulai memecahkan teka-tekinya, seorang pria di situ kemudian pergi menuju tempat pentas. Ternyata pria itu menyusup masuk ke tempat menonton Presiden Amerika yang tidak ada pengawalannya. Kemudian langsung menembaki sang presiden. Kekacauan pun terjadi di tempat itu. Sang pria langsung bergegas kembali bertemu dengan Thomas. Di sisi lain, saat Thomas sedang memecahkan teka-tekinya, Thomas langsung mengetahui kalau itu adalah sebuah sandi tentang peta harta karun. Akhirnya Thomas mengetahui kalau orang-orang itu adalah para pengkhianat negara. Ditambah lagi, semua orang yang ada di situ menjadi panik karena mendengar kabar kematian presiden. Di saat sang pria yang teralihkan dengan orang-orang yang keluar dari situ, Thomas dengan cepat merobek petunjuk di buku itu, tapi Thomas harus menerima satu tembakan. Dengan sisa tenaganya, Thomas kemudian membuang kertasnya ke dalam api. Pria itu berhasil mengambil salah satu kertas yang belum sempat terbakar. Kemudian sang pria pergi dari situ. Sesaat sebelum meninggal, Thomas sempat mengatakan kata-kata terakhir untuk anaknya, yaitu hutang semua orang yang harus dibayar. Scene langsung berpindah ke masa sekarang di mana Benjamin Gates merupakan cicit dari Thomas Gates sedang menceritakan peristiwa sebenarnya dari kematian Presiden Amerika yang telah dibunuh oleh kelompok ekstremis selatan. Tak terkecuali kakek buyut Ben yang ikut dibunuh juga. Andai saja Thomas Gates tidak membakar lembaran bukunya, maka mereka kemungkinan akan menemukan harta karun emas. Semua orang bertepuk tangan karena kepahlawanan keluarga Gates sejak dahulu kala. Di saat Patrick, ayah Ben, sedang mengucapkan ucapan terima kasih, tiba-tiba di balik kursi penonton ada seorang pria bertanya. Menurut Ben dan Patrick, kira-kira di mana lembaran buku yang berhasil diambil dari api sebelumnya? Pria itu bernama Mitch Wilkinson. Mitch merupakan cicit dari orang yang menurut keluarga Gates yang membunuh Presiden Amerika dan kakek buyutnya dahulu kala. Mitch mengatakan kalau yang diceritakan oleh Ben adalah salah. Ditambah lagi yang sebenarnya merencanakan pembunuhan terhadap presiden adalah Thomas Gates sendiri. Tentu saja Ben langsung mengatakan kalau Mitch berbohong. Tapi Mitch kemudian berdiri dan menunjukkan selembar kertas yang berhasil diambil oleh kakek buyutnya di saat kakek buyut Ben hampir membakarnya. Di lembar itu tertulis nama Thomas Gates dan para pembunuh lainnya. Ben pun langsung terdiam. Akhirnya mereka pun mulai melihat kertas sobekan itu dan sangat mengejutkan ketika kertas itu disatukan dengan sobekan dari bukunya. Terlihat sobekannya sangat cocok. Dan film National Treasure Book of Secrets pun dimulai. Scene berpindah di mana memperlihatkan Riley yang saat ini sedang berada di toko buku untuk memamerkan buku buatannya tentang penemuan harta karun Templar. Tapi sayang sekali tidak ada yang membeli buku buatannya itu. Bahkan ironisnya, mobil Ferrari Riley yang dia beli sebelumnya pun harus diderek karena Riley sudah lama tidak bayar pajak. Kehidupan Riley saat ini sudah berubah. Uang yang dia dapatkan dari pembagian harta karun yang mereka temukan sebelumnya telah habis karena dia ditipu oleh karyawannya sendiri. Saat Riley yang akan kembali ke rumahnya, ternyata sudah ada Ben yang menunggu di depan. Ben kemudian menjelaskan semua yang terjadi pada Riley. Saat ini dia telah dicampakkan oleh Abigail. Ditambah lagi saat ini kakek buyut Ben dituduh sebagai pembunuh dari Presiden Amerika dahulu. Dan Ben butuh bantuan Riley. Ternyata bantuan yang dimaksud Ben yaitu untuk membobol rumahnya sendiri. Dikarenakan rumah Ben terkunci dengan kode keamanan yang telah diganti oleh Abigail, jadi Ben tidak bisa masuk lagi ke dalam rumah itu. Tujuan Ben masuk ke rumah itu untuk mengambil ID card Abigail, kemudian masuk ke ruang kerja Abigail. Karena saat ini Abigail bekerja sebagai Direktur Pelestarian Dokumen Bersejarah. Saat Ben yang berhasil mendapatkan apa yang dia cari, tiba-tiba dari luar terlihat Abigail baru saja diantar pulang oleh seorang pria yang bernama Connor. Abigail pun masuk ke dalam dan tentu saja Ben ketahuan oleh Abigail. Abigail bertanya apa yang dilakukan oleh Ben. Ben kemudian menjawab kalau dia hanya mau mengambil barang-barangnya yang tertinggal.
Tentu saja Abigail tidak langsung percaya, lagian rumahnya menggunakan kode keamanan. Abigail kemudian berteriak memanggil Riley untuk keluar. Abigail langsung tahu kalau Ben mengambil ID card-nya. Ben terus memohon ke Abigail untuk membantunya dalam memeriksa lembaran yang ditunjukkan Mitch sebelumnya. Karena Ben yang terus memaksa, akhirnya Abigail mengiyakan permintaannya. Saat ini mereka sudah berada di tempat kerja Abigail. Mereka kemudian mulai mengidentifikasi lembarannya, tapi sayang sekali mereka tidak menemukan apa-apa. Di saat mereka hampir menyerah, tiba-tiba Abigail menemukan sesuatu dari lembaran itu, yaitu tulisan yang menempel di belakang lembaran tersebut. Dan tulisan itu adalah sandi Playfair yang ditulis berpasangan. Tentu saja mereka harus bisa menerjemahkan sandi itu terlebih dahulu. Di sisi lain, berita tentang keterlibatan kakek buyut Ben telah sampai ke telinga Peter yang merupakan agen FBI. Berita TV kini telah menyiarkan keterlibatan Thomas Gates dalam pembunuhan Presiden Lincoln. Setelah keberhasilan Ben dan ayahnya dalam menemukan harta karun yang penuh dengan benda-benda bersejarah dan membuat nama keluarga Gates dihormati, kini keluarga Gates harus direndahkan kembali. Ben berjanji ke ayahnya kalau dia akan membuktikan kalau Thomas Gates tidak terlibat dalam pembunuhan Presiden Lincoln. Melainkan Thomas Gates membakar lembaran itu agar harta karunnya tidak jatuh ke orang yang salah. Jadi saat ini Ben harus menemukan harta karunnya agar bisa membuktikan kakek buyutnya Thomas Gates tidak bersalah. Berkat bantuan Patrick, Ben kemudian mengetahui cara untuk memecahkan sandinya, yaitu dengan kata kunci kematian. Mereka kemudian menemukan petunjuk kata yaitu Labolai. Ben yang masih bingung kemudian menelpon Abigail kalau mereka menemukan kata petunjuk dari sandinya. Saat Ben mengatakan Labolai, Abigail langsung menjawab yaitu sebuah nama Labolai Lady atau Edward Labolai, penggagas dari patung Liberty. Ternyata saat itu Abigail sedang bertemu dengan Mitch untuk mendapat informasi tentang lembarannya. Saat Abigail sedang menelpon, Mitch sempat mendengar kalau mereka berhasil memecahkan kata sandi yang ada di lembaran itu. Kembali ke Ben, Patrick mengatakan petunjuknya bisa saja berada di patung Liberty. Tapi patung Liberty yang mana? Karena patung Liberty di dunia ada 3. Karena sebelumnya ada kata Lady, jadi tentu saja patung Liberty yang berada di Paris. Keesokan harinya, Ben dan Riley sudah berada di Paris. Dengan mainan helikopter Riley, mereka akhirnya menemukan sebuah tulisan di atas obor patung Liberty. Tiba-tiba ada polisi yang datang ke situ kemudian menegur mereka agar berhenti memainkan alat mereka di dekat patung Liberty. Tapi beruntungnya Riley telah berhasil mendapatkan gambar dari tulisannya. Karena itu adalah tulisan Perancis, Ben pun langsung meminta bantuan dari para polisi. Across the sea, these twins stand resolute. Dari terjemahan itu, Ben pun mendapatkan petunjuk selanjutnya yaitu kata resolute. Setelah Ben terus berpikir, akhirnya Ben mengetahui maksudnya yaitu Resolute Twins. Meja kembar yang salah satu mejanya yang terdekat dari situ yaitu berada di istana Buckingham, Inggris. Scene berpindah di mana Patrick yang baru saja pulang. Baru saja dia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada seseorang yang memukul Patrick dari belakang sehingga Patrick pun harus pingsan. Ternyata itu adalah ulah Mitch dan anak buahnya. Di saat Patrick yang pingsan, mereka berhasil membuat cloning dari HP milik Patrick. Jadi setiap ada informasi yang masuk HP Patrick akan sangat mudah diketahui oleh Mitch. Keesokan harinya memperlihatkan Ben dan Riley sudah berada di Inggris. Mereka kemudian mulai membuat rencana agar bisa masuk ke sebuah ruangan di istana Buckingham. Tiba-tiba Patrick menelpon Ben dan mengatakan kalau semalam ada pencuri di rumahnya. Tapi anehnya tidak ada barang yang hilang di rumah itu. Ternyata pembicaraan Ben dan Patrick ikut didengar oleh Mitch. Ben kemudian mengatakan kalau saat ini dia berada di Inggris dan akan ke istana Buckingham. Ben berpendapat kalau ada orang lain yang memburu harta karunnya juga. Setelah selesai membuat rencana, kini Ben dan Riley mulai masuk ke dalam istana. Saat itu istana sedang dibuka untuk kunjungan. Di saat mereka sedang bersiap-siap untuk aksi mereka, tiba-tiba Abigail melihat Ben yang berada di situ juga. Ternyata Abigail ke situ karena Patrick yang mengatakannya di mana Ben. Dan tujuan Abigail ke situ yaitu untuk ikut membantu Ben dalam menemukan harta karunnya. Tapi tiba-tiba Ben langsung berteriak dan marah-marah kepada Abigail. Semua orang yang ada di situ pun mulai memperhatikan mereka. Abigail menjadi bingung dengan tingkah aneh dari Ben. Petugas keamanan pun langsung ke situ dan akan membawa mereka. Abigail tak sengaja melihat alat komunikasi yang berada di telinga Ben dan tentu saja Abigail langsung mengerti kalau itu adalah rencana Ben untuk ditangkap. Dan mereka pun dibawa ke ruang pemeriksaan kemudian dikurung sementara. Di saat penjaganya pergi, mereka kembali beraksi. Dengan bantuan Riley, mereka akhirnya bisa masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat meja Resolute yang sangat bersejarah. Dan ternyata itu bukanlah meja biasa, melainkan di dalam meja itu terdapat ruang penyimpanan rahasia yang bisa dibuka dengan menggunakan kombinasi angka dari laci-laci meja tersebut.
Dari situ mereka menemukan sepotong kayu dengan simbol dari suku Inca atau Aztec. Di sisi lain, seorang petugas keamanan sedang menuju tempat Ben dan Abigail dikurung. Di saat sang petugas melihat Ben dan Abigail tidak berada di situ, Riley langsung mengaktifkan alarm tanda kebakaran. Para petugas keamanan di situ pun tahu kalau ada orang yang mensabotase mereka dan sinyalnya berada di dalam toilet. Saat mereka mengecek ke dalam toilet, ternyata Riley sudah tidak berada di situ. Ben dan yang lainnya pun berhasil keluar dari istana Buckingham. Tapi saat berada di luar, ternyata Mitch dan anak buahnya terus mengikuti Ben. Mengetahui Mitch yang terus mengikuti mereka, akhirnya Ben dan yang lainnya pun berusaha kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Karena kamera HP mereka telah rusak, jadi Ben membutuhkan kamera yang bisa mengambil gambar potongan kayu yang mereka temukan. Ternyata Ben melanggar lampu merah sehingga kamera pengintai otomatis langsung memotret Ben dan kendaraannya. Ben kemudian meminta Riley untuk mengambil foto itu pada sistem kepolisian London. Setelah mereka berhasil mendapatkan fotonya, Ben pun langsung melemparkan potongan kayu itu ke laut agar Mitch dan anak buahnya berhenti mengejar mereka. Tapi justru berusaha mendapatkan potongan kayunya. Ben dan yang lainnya pun berhasil lolos dari kejaran Mitch. Scene berpindah di mana saat ini Ben dan yang lainnya menuju rumah ayahnya. Ben kemudian menunjukkan potongan kayu yang mereka temukan kepada ayahnya dan meminta ayahnya untuk menerjemahkannya. Tapi sayang sekali Patrick hanya bisa membaca satu simbol saja, dan simbol itu adalah Cibola, yaitu simbol yang berkaitan dengan kota emas. Untuk menerjemahkan simbol lainnya, Patrick mengatakan kalau ada orang yang bisa menerjemahkannya, dan Ben juga tahu siapa orang itu. Ben meminta ayahnya untuk ikut bersamanya, tapi Patrick mengatakan kalau dia tidak bisa karena kurang lebih 32 tahun mereka tidak pernah mengobrol satu sama lain lagi. Karena Ben terus memohon, akhirnya Patrick pun ikut bersama mereka. Kali ini mereka sudah berada di University of Maryland, dan ternyata orang yang mereka datangi adalah ibunya Ben yang bernama Emily. Saat Patrick bertemu dengan Emily, langsung terjadilah adu mulut di antara keduanya. Tampak sekali mereka tidak bisa akur satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan mereka telah lama berpisah. Ben kemudian menunjukkan simbolnya kepada ibunya dan meminta ibunya untuk menerjemahkan simbol tersebut. Emily berhasil menerjemahkan simbolnya, tapi dia mengatakan kalau masih ada potongan lain dari simbol itu yang bisa memperjelas maksud dari arti-arti simbol itu. Mereka kemudian pergi dari situ dan Ben teringat kalau meja Resolute adalah meja kembar. Jadi ada dua meja Resolute dan meja satunya berada di ruang oval Gedung Putih Amerika. Di sisi lain terlihat Mitch sedang bersama seseorang yang membantu menerjemahkan simbol di kayunya. Tapi ternyata orang itu tidak bisa. Orang itu kemudian merekomendasikan orang yang bisa menerjemahkan simbol itu, yaitu Emily, ibunya Ben. Orang itu juga mengatakan kalau potongan kayunya tidak lengkap, jadi masih ada potongan lainnya yang akan memperjelas maksud dari simbol itu. Scene berpindah di mana saat ini Ben dan yang lainnya mulai menyusun rencana untuk masuk ke Gedung Putih. Riley mendapat info kalau besok akan dilaksanakan acara Paskah di halaman Gedung Putih. Ditambah lagi, pria yang mendekati Abigail sebelumnya yaitu Connor bekerja di Gedung Putih. Keesokan harinya terlihat Ben dan Abigail sudah berada di halaman Gedung Putih. Saat mereka bertemu dengan Connor, Ben langsung mengatakan kalau Abigail sangat ingin sekali melihat ruang oval. Connor pun mengatakan tentu saja mereka bisa melihat ke dalam. Saat mereka berada di dalam, tak berselang berapa lama Abigail berpura-pura kalau dia menjatuhkan anting pemberian neneknya. Connor dan Abigail pun mulai mencari anting milik Abigail, sedangkan Ben mulai membuka penyimpanan rahasia di meja Resolute. Tapi sayang sekali potongan kayunya sudah tidak berada di situ. Scene berpindah di mana Ben kemudian menunjukkan kalau ada tanda itu di balik tempat potongan kayu tersebut. Di saat Ben, Patrick dan Abigail kebingungan dengan simbol apa itu, Riley kemudian mengatakan apakah mereka tidak membaca bukunya. Riley kemudian menunjukkan di bab 13 di bukunya tentang buku rahasia presiden, yaitu kumpulan dokumen untuk para presiden yang hanya bisa dilihat oleh presiden. Dan simbolnya mirip dengan yang ada di meja Resolute tadi. Untuk mendapatkan informasi tentang buku rahasia presiden, Ben kemudian menemui Peter yang merupakan FBI. Karena penemuan harta karun sebelumnya membuat Ben dan Peter menjadi teman. Peter kemudian mengatakan kalau buku rahasia presiden hanya presidenlah yang tahu dan tempat penyimpanannya sangat dirahasiakan. Scene berpindah di mana saat ini Ben dan yang lainnya sedang berdiskusi, yaitu mereka harus bisa bertemu dengan presiden agar bisa mengetahui buku rahasia presidennya di mana. Riley mengatakan hal itu sangat tidak mungkin. Tapi demi nama baik Gates bisa kembali normal, Ben mengatakan kalau dia akan mencuri presidennya.
Tentu saja Patrick, Abigail, dan Riley mengatakan kalau itu tidak mungkin. Ben kemudian mengatakan rencananya untuk mencuri presiden. Beberapa hari lagi, presiden akan mengadakan pesta perayaan ulang tahunnya dan lokasi acaranya di Hotel Mount Vernon. Tibalah di malam perayaan ulang tahun presiden dan tentu saja di sekitar tempat pesta itu dijaga dengan sangat ketat. Tapi dengan kepintaran Ben pun berhasil menyelinap ke acara pesta presiden. Bahkan bisa berbicara dengan presiden. Saat Ben memperkenalkan dirinya, ternyata presiden tahu kalau Ben yang berhasil menemukan harta karun Templar. Ben juga mengetahui kalau presiden sangat mengagumi George Washington. Jadi Ben menunjukkan sebuah lukisan karya George. Dan itu adalah lukisan peta Hotel Vernon. Ternyata presiden sangat tahu sekali dengan peta itu dikarenakan presiden adalah salah satu lulusan sarjana sejarah di Universitas Yale. Ben menunjukkan kalau berdasarkan peta maka di situ ada sebuah terowongan. Presiden yang menjadi penasaran pun kemudian mengatakan ke Ben kalau mereka harus memeriksanya. Dan benar saja di situ mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Mereka kemudian mulai mengikuti petunjuk di petanya. Saat berada di sebuah ruangan, sayang sekali ruangan di situ kosong. Di saat presiden meminta pengawalnya untuk tetap berjaga di luar, ternyata Ben berhasil menemukan tanda George Washington di tembok yang sedikit berbeda dengan tanda yang ada di petanya. Ben dan presiden kemudian menggeser tanda itu hingga sama persis dengan yang ada di petanya. Dan tiba-tiba tembok di situ pun terbuka. Mendengar ada kejadian aneh di dalam membuat pengawal presiden akan masuk juga. Tapi presiden mengatakan kalau mereka baik-baik saja. Saat presiden telah masuk ke situ, dengan cepat pun Ben menutup pintunya. Para pengawal melihat ke dalam dan presiden telah menghilang. Pasukan keamanan presiden pun mulai bergerak untuk mencari presiden. Di sisi lain, presiden bertanya kepada Ben apa yang dia lakukan. Ben kemudian meminta maaf. Dia melakukan ini karena dia ingin bertanya satu pertanyaan kepada presiden dan pertanyaannya tidak boleh ada yang mendengar. Jadi semua ini telah direncanakan Ben. Sementara mereka berjalan di situ, Ben mengatakan kalau meja Resolute di Gedung Putih terdapat laci rahasia yang berisi papan kayu dengan simbol-simbol yang akan menuntun ke peta harta karun Cibola atau kota emas, tapi sayang sekali papan kayu itu telah tiada. Presiden mengatakan apa hanya karena papan itu jadi dia mencuri presiden. Tapi Ben kembali menjawab kalau itu akan membuktikan kalau kakek buyutnya tidak bersalah. Ben juga meyakini kalau papan itu tersembunyi di buku presiden. Buku yang hanya diketahui oleh presiden. Buku yang berisi semua rahasia bangsa kita. Presiden pun terdiam saat Ben mengatakan tentang buku presiden. Ben memohon agar kiranya presiden bisa mengizinkannya untuk melihat buku itu. Ben juga meyakinkan kalau buku itu akan membawa mereka pada penemuan harta karun terbesar penduduk asli Amerika. Suatu kebudayaan besar yang telah lama hilang. Dan kebudayaan itu harus dikembalikan untuk Amerika. Mendengar hal itu membuat presiden terdiam. Mereka pun keluar dari situ, kemudian Ben menunjukkan arah jalan raya terdekat. Saat mereka akan berpisah, presiden kemudian mengatakan di mana buku itu disimpan. Buku itu disimpan di perpustakaan Kongres dengan kode XY234786 dan ada kode selanjutnya yaitu 3794. Presiden kemudian mengatakan kalau orang-orang tahu kalau yang menculik presiden adalah Ben dan presiden tidak bisa memberitahu apa tujuan dia diculik. Jadi presiden berharap agar Ben bisa menemukan kota emas itu. Presiden juga berpesan agar Ben bisa mengatakan padanya apa isi halaman 47 di buku presiden tersebut. Page 47. Just have a look at that. Yes, sir. Dan mereka kemudian berpisah. Di sisi lain, Peter mendapat info kalau presiden telah diculik oleh Ben. Dan tentu saja Peter mengetahui apa yang dicari Ben kepada presiden. Scene berpindah di mana saat ini Ben, Abigail, dan Riley sudah berada di perpustakaan Kongres. Mereka kemudian langsung menuju kode buku XY di mana itu adalah kode buku koleksi khusus perpustakaan yang menyimpan buku-buku langka. Saat mereka menemukan ruangan buku XY dan mulai mencari kode buku XY234786, sayang sekali kode buku itu tidak ada. Saat Ben yang menarik salah satu buku di deret kode itu, Ben melihat di balik buku-buku itu terdapat kunci kombinasi 6 angka. Dan kombinasi itu adalah kode dari bukunya yaitu 234786. Sebuah ruang penyimpanan rahasia pun terbuka dan di situ terdapat buku presiden yang mereka cari. Riley sangat senang karena tulisannya dalam buku tentang buku presiden benar adanya dan itu bukanlah mitos. Ben kemudian mulai membuka lembaran demi lembaran buku itu dan mereka pun menemukan gambar dari potongan kayu selanjutnya. Tak hanya itu, mereka juga menemukan petunjuk lokasi harta karunnya yang berada di Gunung Rushmore. Suara sirena polisi pun terdengar dari luar dan itu adalah Peter dan para FBI yang datang ke situ untuk menangkap Ben.
Ben kemudian memfoto petunjuk mereka dan tak hanya itu, Ben juga berhasil memfoto halaman 47 dari buku itu sesuai permintaan presiden. Sedangkan mereka kemudian harus berpisah untuk menghindari kejaran FBI. Saat Ben berusaha untuk melarikan diri, Ben menelpon ayahnya dan mengatakan kalau dia mengirim foto petunjuk selanjutnya. Dan Ben meminta Patrick untuk mendatangi ibunya untuk menerjemahkan petunjuk itu. Di sisi lain, Mitch juga berhasil mendapatkan foto yang dikirim Ben ke HP ayahnya. Dan Mitch juga tahu kalau ibu Ben adalah orang yang bisa menerjemahkan petunjuk itu. Singkat cerita, akhirnya Ben bisa bersama Abigail dan Riley dan mereka pun berhasil kabur dari situ. Scene berpindah di mana Mitch saat ini sudah berada di ruang Emily dan kemudian menanyakan terjemahan dari simbol-simbolnya. Emily sempat mengelak dengan mengatakan tidak tahu, tapi Mitch mengancam akan membunuh Patrick kalau dia tidak mengatakan terjemahannya. Karena Patrick sebentar lagi akan sampai ke situ juga, Mitch meminta agar Emily memberikan terjemahan yang salah kepada Patrick. Patrick pun sampai ke situ dan meminta tolong Emily untuk menerjemahkan simbol-simbolnya. Dan Emily pun mengikuti apa yang dikatakan Mitch padanya. Saat Patrick pergi dari situ, Mitch kemudian menunjukkan sebuah surat yang merupakan petunjuk terakhir untuk bisa menemukan Cibola atau kota emasnya. Mitch juga langsung bakar surat itu, jadi petunjuk terakhir hanya dialah yang tahu. Keesokan harinya, Mitch beserta anak buahnya sudah berada di Gunung Rushmore. Di situ juga ada Emily yang dipaksa untuk ikut bersama mereka. Mitch sempat berpikir kalau mereka lebih dahulu datang ke situ dibandingkan Ben. Ternyata tidak. Ben dan yang lainnya sudah berada di situ terlebih dahulu. Mitch menjadi kaget karena Ben yang sudah berada di situ. Ben mengatakan kalau FBI sebentar lagi akan datang ke situ juga. Karena saat ini Ben telah menjadi buronan. Tak hanya Ben yang akan ditangkap, maka Mitch juga akan ikut ditangkap. Kalau mereka ditangkap, maka tidak ada yang bisa menemukan kota emas tersebut. Emily mengatakan kalau Mitch tahu petunjuk terakhir untuk menemukan kota emasnya. Akhirnya Ben mengatakan kalau mereka akan bersama-sama mencari kota emasnya. Kalau kota emas itu ditemukan, maka katakan ke semua orang kalau Thomas Gates bukanlah pembunuh, maka semua harta karun itu akan menjadi milik Mitch. Ben juga meminta agar semua anak buahnya dan senjata mereka tetap berada di situ dan tidak ada yang mengikuti. Karena tidak ada pilihan lain untuk menemukan kota emas itu, Mitch membutuhkan kepintaran Ben untuk memecahkan teka-tekinya nanti. Mitch pun setuju dengan permintaan Ben dan mereka pun mulai mencari kota emasnya. Scene berpindah di mana saat ini mereka telah berada di atas bebatuan untuk mencari petunjuk. Mitch kemudian mengatakan petunjuk selanjutnya yaitu jalan masuk akan tampak saat hujan tidak berawan. Dan tentu saja dengan cepat Ben mengetahui maksud dari petunjuk tersebut. Mereka mulai membasahi bebatuan di situ sehingga membuat bebatuannya akan berubah menjadi gelap. Akhirnya Abigail menemukan sebuah gambar burung agung dengan lubang di tengahnya. Dengan sedikit ketakutan, Ben mulai memasukkan tangannya ke dalam lubang dan saat Ben menarik sesuatu dari dalam lubang itu, tiba-tiba dari sisi lain bebatuan di situ terlihat sebuah gua yang tiba-tiba terbuka. Saat mereka masuk ke dalam guanya, mereka menemukan beberapa reruntuhan bangunan kota emas. Riley yang tak sengaja memegang tali ikatan di situ pun membuat mereka harus terjebak di dalam situ karena pintu masuk mereka tertutup. Mereka pun harus terus berjalan masuk ke dalam gua tersebut. Riley melihat sebuah patung emas kecil, tapi ternyata itu adalah jebakan, sehingga membuat Ben, Mitch, Riley, dan Abigail harus terpisah dengan Patrick dan Emily. Mereka terjatuh di sebuah batu yang berada di satu tumpuan kayu, jadi mereka harus bisa menyeimbangkan batu tersebut. Abigail melihat sebuah tangga untuk keluar dari situ, tapi untuk bisa meraih anak tangga itu, maka mereka harus membuat batu itu berat ke arah yang berlawanan dengan tangga tersebut, sehingga batunya terangkat dan salah satu dari mereka bisa meraih tangganya. Mitch mendesak Ben agar dia yang naik duluan ke tangga dan Ben pun mengiyakan permintaan Mitch. Di sisi lain, Patrick dan Emily berhasil menemukan jalan lainnya. Kembali ke Ben, kini tersisa mereka bertiga di atas batu tersebut dan harus ada satu yang tinggal di situ. Ben mengatakan kalau dia akan tinggal di situ agar mereka bisa selamat. Abigail pun berhasil meraih tangganya, tapi sayangnya kayu penopang batu itu mulai retak. Setelah Abigail, Riley pun berhasil berpegangan pada tangganya. Di saat kayunya mulai retak dan akan membuat batunya terjatuh, Abigail melihat ada patung batu emas yang akan mereka gunakan untuk menggelindingkan di atas batu sehingga menjadi pemberat buat Ben. Di saat batu itu digelindingkan dan semua kayu penopang patah, beruntungnya Ben berhasil meraih tangganya sehingga membuat mereka berhasil selamat.
Mereka pun terus melanjutkan perjalanan mereka, hingga tibalah mereka di suatu tempat yang dipenuhi dengan air. Di sisi lain, Patrick dan Emily berhasil melewati jurang dengan bergelantungan di atas sebuah tali layaknya Tarzan. Scene kemudian berpindah lagi di mana Ben akhirnya tahu kalau tempat itu adalah kota emas yang mereka cari. Tapi mereka harus mencari cara untuk mengeluarkan air yang berada di situ. Mereka kemudian memutar roda yang ada di situ sehingga membuat air yang masuk ke situ pun tertutup. Dan benar saja, saat air surut, mereka menemukan jalan yang kemudian membawa mereka menuju kota emas yang mereka cari. Patrick dan Emily pun berhasil sampai di kota emas tersebut dan mereka kembali bertemu dengan Ben dan yang lainnya. Ben kemudian berteriak ke Patrick kalau Thomas Gates benar tentang kota emas tersebut. Mitch pun meminta maaf kepada Ben karena telah membuat nama baik kakek buyutnya Ben tercemar. Dan ternyata tujuan Mitch juga tercapai. Dengan dia ikut menemukan kota emas itu, maka nama keluarga Wilkinson akan tercatat dalam sejarah juga. Di saat mereka mulai melihat kota emas itu, Riley mendengar sesuatu dan ternyata itu adalah suara air yang tak bisa ditahan lagi oleh bebatuan di situ. Air pun mulai membanjiri kembali kota tersebut. Dan dengan cepat mereka menuju pintu keluar tempat tersebut dengan mengikuti arus air. Mereka berhasil mendapatkan pintu keluarnya, tapi sayangnya mereka harus memutar tuas di situ agar pintunya bisa terbuka. Mitch mengatakan kalau harus ada yang tinggal di tempat itu untuk menahan tuasnya agar pintu tetap terbuka. Mitch bahkan mengancam kalau dia akan membunuh Abigail kalau dia tidak ikut keluar dari situ. Dengan tenang, Ben mengatakan kalau dialah yang akan tinggal di situ. Tentu saja, keputusan Ben membuat ibunya menjadi sedih. Tapi sayangnya, ide Ben untuk menahan tuas pintu itu sendirian tidak berhasil. Melainkan menjadi Mitch lah yang menahan tuas pintunya. Ben berusaha menggunakan kayu untuk bisa mengganjal agar pintunya tidak tertutup, tapi tidak berhasil. Dengan sekuat tenaga, Mitch menahan tuasnya agar pintu tetap terbuka. Mitch berpesan kepada Ben kalau mereka selamat, maka jangan lupakan nama keluarga Wilkinson dalam sejarah penemuan kota emasnya. Ben, Abigail, Riley, Patrick, dan Emily pun berhasil keluar dari situ dengan selamat. Scene kemudian berpindah di mana Ben yang menelpon Peter dan mengatakan kalau mereka menemukan kota emasnya. Tapi Peter menjawab kalau Ben tetap harus masuk penjara karena melakukan kejahatan dengan menculik presiden. Ben pun ditangkap dan dibawa untuk bertemu dengan presiden. Tapi bukannya untuk menangkap Ben, melainkan presiden mengatakan kalau Ben lah yang membantunya keluar saat mereka terjebak dalam terowongan bawah tanah. Presiden berterima kasih juga atas jasa Ben untuk Amerika. Presiden kemudian menunjukkan headline berita di koran yang mengatakan kalau Thomas Gates, kakek buyut dari Ben, terbukti sebagai pahlawan dalam perang saudara yang pernah terjadi dahulu. Ben, Abigail, dan Riley akan mendapat penghargaan juga atas penemuan kota emas. Ben juga mengatakan kalau Mitch Wilkinson ikut bersama mereka dalam penemuan kota emas, walaupun dia harus mengorbankan dirinya. Setelah mengatakan itu, Presiden kemudian menagih apakah Ben bisa mengatakan padanya terkait halaman 47 dari buku presidennya. Dan Ben pun menjawab iya. Di akhir film menunjukkan Emily dan Patrick yang mendampingi para ahli dalam meneliti kota emas yang mereka temukan. Kini Riley yang sebelumnya tidak dikenali dalam menemukan harta karun bersama Ben menjadi sangat dikenali orang, apalagi dalam penemuan kota emas. Ben dan Abigail yang sebelumnya berpisah kini sudah balikan kembali. Dan Abigail berjanji akan terus bersama Ben dalam pencarian harta karun selanjutnya. Keesokan harinya, Riley mendapatkan kembali mobil Ferrarinya. Bahkan, Riley sekarang menjadi orang yang bebas pajak. Dan film National Treasure Book of Secrets pun selesai. Bagaimana Sobat Jarnet, petualangan Ben dalam menemukan kota emas? Seru abis kan? Karena video ini sudah sangat panjang, jadi Mimin cukupkan saja video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah.
Dadah.